Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah yang singkat pada pagi hari ini saya akan bacakan dan kita ambil melihat dari firman Allah dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 37. Dikatakan firman Allah, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ada dua hal yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Ya, ada kata dikatakan, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid diajarkan kepada Yesus harus memberi makan 5.000 orang di sana. Belum termasuk anak-anak. Cerita ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, yang pertama, firman Allah katakan, kamu harus memberi mereka makan. Ada tanggung jawab yang murid-murid harus kerjakan di hadapan Yesus. Murid-murid selalu menyaksikan, melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Tapi kali ini Yesus ingin murid-muridnya pun melakukan sesuatu dari apa yang mereka bisa lakukan. Yang pertama yang Yesus ajarkan di sana, ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama, kamu harus memberi mereka makan. Kuncinya yang pertama, milikilah belas kasihan. Milikilah belas kasihan. Yesus mengajarkan kamu harus memberi mereka makan. Kalau tidak punya belas kasihan, maka sesuatu itu menjadi berat, menjadi sesuatu yang rasanya, Tuhan aku nggak mampu, Yesus aku nggak bisa. Murid-murid katakan kami nggak bisa. Milikilah belas kasihan. Yang kedua yang Yesus ajarkan kepada kita, ayat yang ke-38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Mereka menjawab, 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan, bukan dari kelebihan, tetapi apa yang murid-murid punya. Murid-murid berkata, kami hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Artinya di sini, memberkati bukan dari kelimpahan, memberkati bukan karena punya banyak, memberkati bukan karena bisa melakukan, tapi memberkati justru hati dari hati yang punya belas kasihan, dari yang kelihatannya sedikit, dari yang terlihat tidak bernilai bagi orang lain, dari sesuatu yang nominalnya kecil, tapi firman Allah katakan, kamu harus memberi mereka makan. Memberkati bukan dari kelimpahan, memberkati bukan dari karena kita punya, tapi belajarlah memberkati dari yang sedikit, memberkati dari yang tidak bisa dinilai, yang orang lain melihat mungkin itu kecil, mungkin itu sedikit. Tapi belajarlah memberkati karena ada punya tanggung jawab. Firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, tatkala kita punya belas kasihan, tatkala nominal yang sedikit, kenapa Yesus ajarkan? Jangan hanya mencari, engkau murid-murid anak Tuhan, jangan mencari kesenangan dirimu sendiri, tapi belajarlah menanggung kelemahan orang lain. Sekali lagi, bukan dari banyaknya harta kita, bukan dari kemampuan yang kita bisa lakukan kepada orang lain, tetapi justru dari kelemahan-kelemahan, dari kekurangan-kekurangan, dari yang sedikit yang kita punya. Belajar memiliki hati untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Karena di sana firman Allah katakan, anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Orang yang bersama Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Ayat yang terakhir di dalam firman Allah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, tatkala kita punya hati yang punya belas kasihan, apapun yang kita miliki, sedikit mungkin, tidak bernilai mungkin, tetapi tatkala memulai dari hati yang punya belas kasihan, maka di sana kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kita memiliki
memiliki hati yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, berkat memberkati bukan karena banyak, tetapi memberkati karena hati yang memiliki belas kasihan. Yang kedua, memberkati karena mungkin dinilai sedikit, tapi hati kita penuh dengan sukacita untuk memberkati, karena Yesus sudah memberkati kita, karena Tuhan sudah melimpahkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus menolong kita untuk semakin kita giat untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Tuhan, ajar kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, memiliki belas kasihan, belajar memberkati dari apa yang mungkin dinilai sedikit bagi manusia, tapi biarlah hati kami penuh dengan sukacita karena Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami saling memperhatikan, saling peduli, karena Yesus selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Aktivitas kami sepanjang hari ini, pegang tangan kami, tuntun langkah-langkah kami, supaya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.